Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syarif Fitrah Rayaginansi MPD yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini, hasil diskusi dari kelompok 4. Baik, semoga kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Teh Anissa Rizky, yang kedua ada saya sendiri Desi Silviani, yang ketiga ada Muhammad Fikri, yang keempat ada Neng Dini Nurmayanti, yang kelima ada Nida Nur Fauziah, yang keenam ada Salsadila, yang ketujuh ada Pitna Lismayanti, dan yang terakhir ada Teh Siti Nur Aini. Baik. Untuk yang selanjutnya, jadi pembahasan di presentasi kali ini ada 2 pembahasan. Yang pertama ada pengertian BK menurut para ahli, dan nanti ada kesimpulan pengertian menurut kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Teh Anissa Rizky, dan yang selanjutnya ada hasil diskusi dari artikelnya, nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Baik, untuk yang pertama, untuk pengertian, bimbingan, dan konseling menurut para ahli, berikut kesimpulan pengertiannya akan disampaikan oleh Teh Anissa Rizky. Kepada Teh Anissa Rizky, saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Mulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Langsung saja, saya akan mempresentasikan definisi bimbingan dan konseling menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mulyadi, menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang konselor kepada individu atau klien yang mengalami masalah baik pribadi, sosial, belajar, karir, dengan harapan klien mampu membuat pilihan dan menjalani hidupnya. Yang kedua, menurut Tahirin, bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan pembimbing atau individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, menurut Tahirin, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu definisi bimbingan konseling menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan kepada individu yang dilakukan melalui hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini adalah hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam rangka bertukar bantuan atau jasa. Dalam menentukan alternatif solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya, dan membantu untuk mengoptimalkan segala hal yang ada dalam dirinya. Nah, maksudnya permasalahan yang dihadapi, yaitu seperti contoh, ada permasalahan misalnya di komunikasi bisa diselesaikan dengan konsultasi atau konseling melalui bidang komunikasi, seperti misalnya ada anak yang introvert ingin berkonsultasi bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Lalu ada juga BK Karir, jadi untuk membantu orang yang kebingungan untuk mencari karir yang sesuai dengan keinginan dirinya. Lalu ada juga BK Perkembangan, seperti bagaimana mengatasi masalah, misalnya kenapa ya anak saya tidak berkembang sesuai di usianya. Nah, nanti bisa sama-sama konselor dengan konseli membahas bagaimana caranya menghadapi itu dan menemukan solusinya.
Lalu ada juga PK Belajar seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana kita menghadapi masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa yang telah memaparkan pengertian bimbingan dan konseling menurut para ahli. Berikut juga pengertian bimbingan dan konseling yang disimpulkan oleh kelompok 4. Jadi begitu ya teman-teman, secara sederhananya bimbingan dan konseling itu merupakan proses bantuan kepada individu yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik gitu. Jadi di dalamnya itu ada interaksi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hasil diskusi dari artikel yang sudah kami diskusikan. Nah, ada beberapa pembagian pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kedudukan, bimbingan dan konseling dalam sistem operasional pendidikan di sekolah. Yang ketiga itu ada kedudukan, bimbingan dan konseling secara formal dalam setting pendidikan formal. Untuk materi latar belakang akan disampaikan oleh Teh Salsabila. Kepada Teh Salsabila, saya persilakan. Baik, terima kasih Teh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Teh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang BK di sekolah. Manusia itu perlu mengenal dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Dengan mengenal diri sendiri, mereka akan dapat bertindak dengan tepat sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Walaupun tidak semua manusia mampu mengenal segala kemampuan dirinya. Pada kenyataannya, siswa memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, namun tidak semua siswa menyadari potensi yang dimiliki untuk kemudian memahami dan mengembangkannya. Di sisi lain, sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan, siswa juga tidak dapat lepas dari masalah. Maka dari itu, BK hadir di sini untuk memberikan bantuan atau bimbingan, mengarahkan dan menyadarkan kepada siswa untuk menyadari potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dan dapat memberikan bantuan dan bimbingan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa tersebut. Lalu ada faktor yang melahirkan bimbingan di sekolah menurut Prexler. Yang pertama ada filantropi dan humanisme. Kedua aliran ini mempunyai keyakinan bahwa masyarakat yang kurang mampu dapat dikembangkan melalui bimbingan pekerjaan agar pengangguran dapat berkurang. Lalu yang kedua ada gerakan agama. Kaum beragama beranggapan bahwa di dunia ini terdapat pertentangan yang tetap antara kekuatan golongan yang baik dan kekuatan golongan yang kurang baik. Karena itu, sekolah harus mempersiapkan kaum muda untuk menghadapi kekuatan yang kurang baik melalui pembinaan kehidupan moral mereka. Alasan inilah yang mendorong adanya bimbingan di sekolah. Lalu yang ketiga, ada mental hygiene. Mengingat bahwa banyak gangguan jiwa itu dapat diterapi dengan baik bila diketahui sejak dini. Para ahli kesehatan mental menganjurkan para pendidik di sekolah untuk lebih banyak berperan dalam memperhatikan kesehatan jiwa para siswanya. Khususnya yang berkaitan dengan rasa aman dan penemuan identitas diri di kalangan kaum muda. Dengan demikian, bimbingan akan mempunyai andil besar dalam perkembangan kesehatan mental para siswa di sekolah. Lalu yang keempat, gerakan untuk mengenal murid secara individual. Melalui gerakan ini ditemukan suatu nilai mengenai siswa sebagai pribadi yang individual dan unik. Oleh karena itu, bimbingan di sekolah mempunyai tugas untuk mengenal setiap muridnya secara individual
melalui program analisis individual. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Salsabila yang sudah menyampaikan materi mengenai latar belakang. Jadi teman-teman bisa disimpulkan di bagian materi latar belakang ini jika ditanya secara sederhananya apa sih yang melatar belakangi adanya bimbingan dan konseling di sekolah, itu ada dua hal. Yang saya simpulkan itu tadi ada masalah dan potensi, di mana tidak hanya masalah yang memerlukan bimbingan atau pertolongan, tapi potensi siswa juga, di mana tidak semua siswa bisa mengetahui potensi di dalam dirinya, dan tidak semua siswa bisa tahu bagaimana caranya mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Baik, untuk yang selanjutnya, oke, saya untuk poin yang kelima ini dari faktor juga ada perubahan-perubahan sosial ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, kedudukan BK dalam sistem operasional pendidikan di sekolah. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Teh Nida, kemudian dilanjutkan oleh Teh Nengdini, dan Teh Vina. Mungkin nanti untuk mempermudah bisa menyampaikan identitasnya masing-masing ya, teman-teman. Baik, dipersilakan kepada Teh Nida dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teh Desi atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nida Nur Fauziah dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini akan sedikit menyampaikan tentang kedudukan BK dalam sistem operasional pendidikan di sekolah. Pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi individu atau siswa. Karena pendidikan di sini merupakan aset yang tak ternilai bagi individu dan masyarakat. Maka, atas dasar itu, pendidikan tidak dapat dideskripsikan secara gamblang hanya dengan mencatat banyaknya jumlah siswa maupun personel yang terlibat ataupun fasilitas yang dimiliki. Kemudian, siswa sebagai individu yang mana siswa ini merupakan unsur utama dalam pendidikan. Ini sedang perkembangan atau menjadi becoming, yaitu menuju ke arah tangan dan kemandirian. Untuk mencapai kemandirian itu, siswa memerlukan bimbingan, yang mana dalam bimbingan ini yang nantinya menjadikan siswa paham, karena siswa masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya, lalu juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Dan terakhir, pendidikan hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan, mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikososio-spiritual. Aspek psikososio-spiritual di sini diantaranya pertama itu manusia sebagai yang mana memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari id, yaitu aspek bio, lalu ego, aspek psikologi, dan superego, aspek sosial. Lalu manusia juga dipengaruhi oleh perasaan dan kata hati. Manusia juga memiliki daya pikir, kecerdasan, lalu kebutuhan psikologis agar pribadi dapat berkembang, yang mana kebutuhan psikologis ini terdiri dari pengurangan ketegangan, kemesraan dan cinta, kepuasan altruistik, atau tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali telah memberikan suatu kebaikan. Dan kehormatan, lalu kepuasan ego, serta manusia sebagai makhluk psikologis memiliki kepribadian yang unik. Lalu dalam manusia sebagai makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Sebagai makhluk yang tidak dapat lepas dari orang lain, manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Lalu manusia itu hidup dalam kelompoknya, baik keluarga maupun masyarakat.
Manusia itu selalu bersosialisasi, yang mana berhubungan, menyesuaikan diri, saling menghormati, saling menghargai antara manusia satu dengan manusia lainnya dari kanak-kanak sampai meninggal dunia. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, memiliki jiwa yang sempurna, dan untuk menjadi khilafah di bumi atau pemimpin di bumi. Buktinya, manusia itu memiliki keyakinan dan kepercayaan, lalu manusia itu menyembah Tuhan. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan yang lain. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Neng Dini. Kepada Teh Neng Dini, saya persilakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Neng-Dini Nurmayanti dari Prodi PGSD. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bidang-bidang utama pendidikan. Yang ke-1 ada administrasi dan kepemimpinan yang menyangkut kegiatan pengelolaan program secara efisien, penanggung jawabnya seperti kepala sekolah dan staf administrasi lainnya. Adapun yang terkait dengan kegiatan perencanaan organisasi, seperti jabatan dan pembagian tugas, pembiayaan, penyediaan fasilitas atau sarana prasarana material, supervisi, dan evaluasi program. Yang kedua, instruksional dan kurikuler. Kegiatan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap. Penanggung jawabnya itu adalah seorang guru. Dan yang ketiga, bidang kepembinaan siswa BK. Di bidang ini, program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mencapai perkembangan yang optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Ada beberapa kaitannya oleh para pembimbing. Yang ke-1, mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individual maupun kelompok. Kedua, memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Ketiga, memberi kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Keempat, membantu setiap siswa dan menghadapi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Kelima, menilai keberhasilan setiap langkah-langkah yang telah dilakukan. Penanggung jawab di sini adalah guru pembimbing atau konselor. Lanjut, Teh. Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, khususnya pada tantangan persekolahan, layanan bimbingan dan konseling mempunyai posisi dan peran yang cukup penting dan strategis. Bimbingan dan konseling berperan untuk memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pribadi agar dapat membantu keseluruhan proses belajarnya. Terima kasih, Teh. Mangga lanjut. Baik, terima kasih kepada Teh Neng Dini yang sudah menyampaikan materi. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Vina. Kepada Teh Vina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Vina Lismayanti dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu hubungan antara bimbingan dan pendidik menurut Watsma Natawijaja. Beliau menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling memiliki fungsi dan posisi kunci dalam pendidikan di sekolah, yaitu sebagai pendamping fungsi utama sekolah
dalam bidang pengajaran dan perkembangan intelektual siswa dalam bidang menangani ihwal posisi sosial pribadi siswa. Dalam garis besarnya, bahwa Laksman Nata Widaya ini menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling ini adalah kunci atau peran yang terbesar dalam sebuah lembaga atau pendidikan, sehingga kualitas atau hasil dari lembaga tersebut bisa dilihat dari bimbingan dan konselingnya. Jadi bimbingan dan konseling ini di pendidikan, di suatu lembaga pendidikan, khususnya di sekolah, itu menjadi peran yang paling utama dibanding peran yang lain gitu. Lalu beliau juga mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling ini memiliki fungsi memberi bantuan kepada siswa dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, yaitu membantu meratakan jalan menuju Tuhan, berguna bagi manusia, dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pembangunan bangsa, negara, dan umat manusia. Dalam garis besarnya itu, yaitu ini dibagi menjadi dua aspek menurut saya, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Di mana hablum minallah ini kita ada hubungannya dengan Tuhan, dan hablum minannas ini kita berhubungan dengan manusia. Maka bimbingan dan konseling ini akan memberikan arahan di dua aspek itu, yaitu bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah dengan baik gitu, dan bagaimana pula kita berhubungan dengan teman sebaya, dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Lalu slide selanjutnya itu adalah ragam bimbingan dan konseling. Dilihat dari problem atau masalah dari setiap individu, ada 4 bimbingan, yaitu bimbingan akademik, bimbingan karir, bimbingan sosial, dan bimbingan keluarga. Di sini yang pertama tadi bimbingan akademik. Bimbingan akademik ini adalah bimbingan diarahkan untuk individu yang mempunyai permasalahan di akademik. Misal, ketika seseorang tidak mengetahui kurikulum yang diambilnya, maka individu tersebut mungkin kebingungan apa yang harus saya kerjakan, terus kemana saya harus melangkah gitu. Juga di sini dalam bimbingan akademik ini akan memberikan bimbingan terkait daya belajar yang cocok untuk pribadi tersebut gitu. Contohnya, ketika seseorang sudah mengetahui gaya belajar atau kurikulum yang diambilnya itu, maka proses pembelajaran dalam akademiknya itu bisa dikatakan berjalan dengan baik. Dan yang kedua ada bimbingan karir. Bimbingan karir ini dikhususkan atau diberikan kepada individu yang mempunyai permasalahan dalam karirnya. Contohnya, ketika seseorang diberi suatu jabatan dan orang tersebut atau individu tersebut tidak mengetahui tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut. Nah, bimbingan karir inilah berfungsi atau memberikan arahan kepada orang yang kebingungan untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu. Dan yang ketiga ada bimbingan sosial pribadi. Bimbingan ini juga diberikan kepada individu yang mempunyai permasalahan sosial pribadi. Misalnya, ketika seseorang tidak mempunyai hubungan baik dengan dosen, ataupun dengan temannya, ataupun dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya, maka bimbingan inilah yang memberikan bimbingan khusus untuk orang yang mempunyai permasalahan di bidang sosial pribadi ini, sehingga individu tersebut bisa
individu tersebut bisa menjalankan hubungannya dengan baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah bimbingan keluarga. Bimbingan ini juga difokuskan atau diberikan kepada orang yang mempunyai permasalahan-permasalahan di keluarga. Misalkan orang yang bingung atau orang yang baru berumah tangga atau yang mempunyai permasalahan baik itu dengan suaminya atau suami kepada istrinya, ini diberikan arahan secara khusus bagaimana sih menjalin keluarga yang sakinah atau ketenangan dan kebahagiaan, terus bagaimana kita menjalin atau mempunyai keluarga yang yang harmonis, sehingga terjalinlah hubungan-hubungan dari 4 aspek ini menjadi lebih baik. Oke, materi yang dapat saya sampaikan sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Vina dan kawan-kawan yang sudah menyampaikan materi dengan insyaallah sudah begitu jelas. Jadi di kedudukan bimbingan dan konseling maju atau mundurnya Desi kelempar ya? Ya, sepertinya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala jaringan sebentar. Maaf, waktunya 8 menit lagi. Iya, boleh. Untuk yang selanjutnya mungkin Teh Siti dan Kang Fikri agak di ini ya Teh, mohon maaf karena terbatas. Ya, baik Teh. Iya, mangga Teh, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya itu bahkan Mohon maaf Teh, suaranya kecil Teh. besar ada gak? Ada Teh, sudah. Perkenalkan saya Siti Nurani dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan membahas dalam pendidikan formal. Kedudukan di pendidikan formal dalam pendidikan Indonesia terdapat dari 2 tahun pendidikan, 1 pada 1 pendidikan adalah usaha sadar serta bimbingan dan atau latihan bagi perannya di belakang. Dan kedua, PP nomor 28 itu SD dan PP nomor 29 tahun 1920 pasal 25. Bimbingan adalah bantuan peserta didik
mengenal lingkungan dan bimbingan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Dan yang terakhir, UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, pendidikan adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan widyawira, pamong, belajar, fasilitator, dan tujuannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dan dapat saya simpulkan bahwa kedudukan bimbingan dan konseling secara formal merupakan proses yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau siswa pada jalur pendidikan formal yang diprogram secara sistematis, objektif, logis, dan sekian pembahasan saya sampaikan sebagai moderator. Baik, kepada Teh Siti, terima kasih Teh. Kalau di saya tadi kurang jelas, tapi insya Allah ya di teman-teman tidak. Baik. Untuk yang selanjutnya, materi sambungan dari materi Teh Siti tadi. Yaitu kedudukan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan formal akan disampaikan oleh Kang Fikri. Kepada Kang Fikri, saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang dengan masih poin yang sama, yaitu kedudukan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan formal. Di sini ada 3 poin. 1. Kesejajaran antara posisionan BK yang memandirikan dengan layanan manajemen pendidikan dan layanan pembelajaran yang dibingkai oleh kurikulum khusus sistem persekolahan sebagai bentuk kelembagaan dalam jalur pendidikan formal. 2. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengajaran. Misalnya, siswa dapat mencapai prestasi belajar yang optimal apabila terbebas dari masalah-masalah yang dapat mengganggu proses belajarnya. 3. Bidang pengajaran manajemen dan supervisi memberikan sumbangan besar bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Jika ketiganya berjalan dengan baik, maka akan mencegah timbulnya masalah-masalah siswa juga sebagai wahana pengentasan masalah-masalah siswa. Yang saya pahami dari poin-poin ini adalah yang dimana kedudukan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan formal adalah sangat besar. Kedudukan bimbingan konseling dalam setting pendidikan formal itu sangat berarti di pendidikan formal mulai dari SD, SMP, dan SMA. Banyak kontribusi terhadap siswa dan terhadap sekolahnya karena adanya BK di sekolah formal dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah-masalahnya agar tidak terganggu dalam hal pembelajaran dan dapat mendapatkan solusi yang berarti dalam masalah-masalah individual dari setiap siswanya. Mungkin yang saya dapat jelaskan segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucap. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Fikri dan teman-teman semua yang sudah menyampaikan materi. Insya Allah dengan begitu jelas, kita sudah memasuki sesi akhir, yaitu kesimpulan. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan kepada individu yang dilakukan melalui hubungan timbal balik untuk membantu individu dalam menentukan alternatif solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya dan membantu untuk mengoptimalkan segala hal yang ada di dalam dirinya. Bimbingan dan konseling sangatlah penting peranannya di sekolah karena berkaitan dengan problematika peserta didik yang semakin beragam, baik itu yang berhubungan dengan dirinya, keluarga, atau lingkungannya. Ada 3 bidang utama pendidikan, yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan bidang pembinaan siswa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Ibu. Saya dan teman-teman memohon maaf atas segala kekurangannya. Sesungguhnya kekurangan berasal dari kelalaian kami sendiri dan kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.